Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazid wa barik lana fi ilmina birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas tentang anak. Jadi Allah memberikan karunia anak itu dalam keadaan fitrah. Ini anak yang lahir tadi yang kita doakan tadi. Ibu tadi ketika bayinya keliling didoain atau enggak, Bu? Doa ya. Ya, jangan, saya lihat ada yang senyum aja, ada yang bingung, ngapain nih saya? Doakan. Doanya bebaslah ibu baca apapun selama kebaikan untuk anak itu. Ya, atau yang paling singkat, barakallahu laka wa ja'alahu birron taqiyan. Keberkahan untukmu dan Allah, semoga Allah menjadikanmu dan bertakwa. Yaitu doa paling sederhana, Bu. Yang panjang ada lagi. Atau kalau ndak hafal juga, ya sudah, Rabbi hablahu minas solihin. Ya, hablahu itu maksudnya karuniakan dia anak yang soleh. Domirnya kepada yang kita doakan. Kalau perempuan berarti hablaha. Karena kalau habli berarti saya, punya saya. Kan itu bukan anak ibu. Ya. Jadi hanya perbedaan domir saja. Jadi anak ini fitrah, kata Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir Islam. Fitrah itu maknanya Islam, terjaga kesuciannya. Dari sejak alam ruh itu sudah muslim. Makanya walaupun dia lahir dari rahim ateis, rahim Yahudi, rahim Nasrani, dia tetap begitu lahir fitrah. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya saya sering mengatakan tidak ada anak haram dalam Islam, tidak ada. Ya, jadi walaupun itu orang tuanya berzina, itu bukan anak haram, anaknya tetap fitrah. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Nah, jadi tugas orang tua kalau sekedar mengakikahkan itu ritual, itu mah gampang. Punya uang, apalagi sekarang tinggal telepon. Ada jasa akikah kan, banyak sekarang. Tinggal telepon, Pak anak saya laki-laki sudah kambing 2 bro, transfer, selesai. Itu ritual. Kalau ritual mudah, hanya potong kambing. Kalau laki-laki 2, perempuan 1, lalu cukur rambutnya, nanti sedekahkan dengan perak atau emas, lalu kasih nama, sudah selesai. Tapi yang lebih berat itu bukan sekedar akikah secara zahir, tapi yang lebih berat adalah bagaimana menjaga anak ini tetap fitrah sampai kembali kepada Allah. Itu yang paling berat. Makanya subhanallah, orang tua ini betul-betul harus paham, Ibu. Ya, bagaimana cara agar anak ini tetap berada di atas fitrahnya, Ustaz. Ya, kita tidak mau dikasih barang, lalu barang itu kita titip ke orang, begitu dikembalikan barangnya rusak. Marah nggak kita, Ibu? Marah. Ibu titip motor nih ke Kang Sona karena mau kajian. Kang Sona titip, begitu ibu pulang bannya hilang 1, ya, spionnya hilang 1. Ibu nggak terima itu. Kalau yang hilang Kang Sona nggak ada masalah, Ustaz, asal jangan motor saya hilang, ya.
Tapi jangan juga langsung hilang, nanti istrinya marah, subhanallah. Ya, maka barang saja yang kita miliki kita tidak suka kalau itu ada yang rusak. Apalagi ini barang bukan sekedar barang, ibu. Ini amanah yang berat, amanah besar dari Allah, yaitu seorang anak. Makanya kita akan melihat, Ustadz, bagaimana supaya anak itu tetap berada di fitrahnya. Apa tugas seorang ibu kemudian setelah diakikahkan anak secara ritual? Karena akikah ritual itu memang ada maknanya, pasti ada hikmahnya, ya. Tapi lebih jauh dari itu, ini lebih penting daripada sekedar akikah. Karena akikah sendiri hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi poin ini, ini harus, ini wajib orang tua, ya. Apa yang pertama? Satu, kata ulama, seorang ibu harus menjadi ibu yang terbaik untuk anaknya. Jadi ibu ini harus punya punya azam, punya tekad kuat. Ya Allah, saya harus menjadi ibu terbaik untuk anak saya. Kenapa? Karena ukuran anak itu ada di ibu, bukan di bapaknya. Ya, surga anak ibu itu ada di tangan ibu. Surga anakmu tanggung jawabmu. Walaupun Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu untuk suami. Tapi justru yang memberi pengaruh besar itu seorang ibu. Kalau ibu tidak percaya, lihat beberapa sejarah para ulama itu. Sukses karena sebab ibunya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, kemudian Imam An-Nawawi, dan para ulama-ulama kita itu karena sebab perjuangan seorang ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya bapak kafir, ya, Azar namanya. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kok menjadi nabi, ibu? Padahal bapaknya tidak beriman. Karena ternyata ibundanya Nabi Ibrahim adalah wanita yang baik. Jadi rahim yang solehah itu akan keluar janin yang soleh. Dan ini Allah katakan dalam suratul A'raf 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakidan. Jadi diumpamakan perempuan itu seperti tanah. Tanah itu kalau dia subur, dilemparkan benih akan tumbuh subur. Tapi kalau tanahnya kering, itu nggak akan tumbuh tuh, kecuali rusak. Makanya rahim ibu ini diibaratkan seperti tanah subur. Kalau tanahnya diibaratkan tanah, kalau tanahnya subur, rahimnya soleh, keluar janin soleh. Tapi rahimnya tidak soleh, keluar janin yang tidak soleh. Contoh satu, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam punya istri tidak beriman, sehingga anaknya pun tidak beriman. Tuh, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pengaruhnya di mana? Di ibu. Yang ketiga, lebih yakin lagi, ada seorang wanita tidak punya suami tapi anaknya Nabi. Siapa namanya? Maryam. Maryam alaihissalam tanpa seorang suami bisa mencetak generasi Nabi. Karena apa? Maryam adalah wanita solehah. Jadi ukurannya ada di mana? Ada di ibu. Tapi untuk menjadi ibu yang baik, ibu tidak akan bisa sebelum ibu menjadi istri yang baik. Nah, jadi ini nyambung nih. Ustadz, kenapa saya susah mendidik anak? Ibu cek, apakah ibu sudah baik kepada suami? Kalau ibu sudah menjadi istri yang taat, Allah yang memudahkan ibu untuk mendidik anak. Itu pasti ibu. Karena pintunya adalah ridho suami. Kalau suaminya ridho, ibu mendidik anak mudah. Tapi kalau suami tidak ridho, ibu susah mendidik anak. Makanya prioritas utama, jadilah istri yang baik, maka Anda akan menjadi ibu yang baik. Ya, jadi ini yang pertama yang harus diperhatikan, mensyukuri nikmat keturunan. Jadilah seorang istri yang baik, maka kita akan menjadi seorang ibu yang baik. Ini yang pertama.
Insya Allah ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukhlisin ini sudah masuk poin pertama lah ya, karena sudah ngaji tiap Sabtu ibu, Sabtu sebulan 2 kali ya. Ya pokoknya kalau sudah tersentuh Majelis Taklim, insya Allah poin pertama nggak susah Ustaz ya. Yang kedua ini agak berat kata ulama. Yang kedua, wakafkan anak ibu untuk Allah. Diwakafkan. Ini bukan ilmu baru ibu. Dulu yang namanya Siti Maryam itu punya ayah, siapa namanya? Tahu ibu? Ayahnya Siti Maryam siapa? Ali, atau dikatakan Imron. Ali itu keluarga, Imron itu adalah ayahnya dari Maryam. Imron punya istri, siapa namanya? Pak Imron punya istri namanya Bu Imron ya. Ya kalau ibu bingung, ya udah gitu aja, enggak apa-apa ibu. Ya, bisa saya tanya istrinya Imron siapa ya? Aduh, yang saya tahu sih istrinya Pak Robi, saya tahu. Kalau Pak Imron saya bingung. Istrinya Imron namanya Hanna. Siapa ibu? Hanna. Jadi Hanna ini wanita soleha. Makanya lahir dari rahimnya Maryam anak yang soleha. Nah, dalam Al-Quran diabadikan surah Ali Imran ayat 35. Apa kata Allah? Idh qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran berkata. Jadi yang berkata istrinya Imran. Siapa tadi? Hanna. Apa perkataan Hanna? Ketika dia mengandung, dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, kata Imran, ya Allah, aku bernazar, aku berjanji, aku punya azam kepadamu ya Allah, anak yang ada dalam kandunganku ini menjadi hamba-Mu yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Itu maknanya mewakafkan anak. Jadi sebetulnya dalam kandungan tuh harus sudah punya ini. Makanya mudah-mudahan ini Bingkan dan suami ini juga sama. Ya Allah, saya wakafkan anak saya ini untuk agamamu ya Allah. Maknanya jadi ulama. Ibu harus punya cita-cita itu. Ya Allah, ini saya titipkan anak saya supaya jadi ulama. Titipnya kemana? Kalau Siti Maryam dititip ke Nabi Zakaria, yang mengasuh Nabi Zakaria, maka ibu titipkan ke pesantren-pesantren supaya menjadi ulama. Karena kenapa Hanna menitipkan Maryam? Kenapa anak diwakafkan? Nah, ini alasannya ibu. Kalau kita sadar bahwa anak itu kenapa dikatakan wakaf? Karena memang ini bukan milik kita. Ibu berani memiliki anak sepenuhnya? Yakin milik ibu? Tidak. Bukankah kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Jadi ini milik Allah, hanya titipan. Kenapa disebut wakaf? Karena kita ini tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itu baru tuh akan sempurna itu. Ya Allah, benar juga ya, ini anak bukan milikku tapi titipan dari Allah. Kenapa? Karena aku tidak punya kontribusi apapun. Ketika Allah meniupkan ruh, ibu tidak punya kontribusi tuh. Apakah ibu bantu Allah tiup ruh? Tidak. Ketika Allah mendesain hidungnya, ibu pun tidak bisa ikut campur. Ya Allah, pokoknya geser, mancung dikit ya Allah, mancung dikit, tidak bisa. Jadi kita tidak punya kontribusi. Makanya ibu, sesayang apapun ibu terhadap anak, maka ingat, anakmu bukan milikmu, tapi itu titipan dari Allah yang harus kamu jaga. Maka wakafkan anak itu untuk Allah. Nah, ini yang pertama nih. Kita akan bisa mewakafkan kalau kita sadar itu bukan milik kita, tapi itu titipan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, karena ini wakaf, maka barang wakaf itu dijaga. Betul enggak? Barang wakaf itu bukan untuk saling memiliki, mengakui, tapi untuk sama-sama menjaga. Makanya subhanallah, betapa seorang ibunya para ulama itu menjaga putranya luar biasa. Bagaimana Imam Bukhari, ibunya menjaganya walaupun dalam keadaan buta. Imam Bukhari usia 5 tahun, tapi dijaga untuk bisa belajar dengan para ulama.
lalu didoakan setiap saat, datangi orang-orang soleh, minta doa agar sembuh anaknya dari penyakit buta, dan ternyata Allah kabulkan. Imam Bukhari itu di usia 5 tahun, 6 tahun butanya sembuh karena sebab kesungguhan ibundanya. Bahkan usia-usia 7 tahun itu sudah hafal Quran, bahkan hafal hadis. Ya, itu kesungguhan dari seorang ibu. Imam Syafi'i pun sama. Bagaimana mewakafkan anaknya? Kata ibunya Imam Syafi'i, "Nak, kamu ini sudah cukup banyak cari ilmu di Mekah, dan rasa-rasanya di Mekah ini sudah habis semua ilmu engkau serap. Aku dengar di Irak itu ada ilmu baru. Kamu berangkat ke Irak, dan kamu jangan pernah kembali, jangan mikirin ibu, kita berjumpa di surga." Subhanallah. Ibu pernah kirim anak pesantren begitu, "Nak, kamu nyantri, jangan pernah mikirin mama papa, pokoknya ketemu di surga." Nak. Kira-kira jawaban anaknya apa? "Ya Allah mah, mau mati aku mah." Tapi tidak dengan Imam Syafi'i. Sama-sama semuanya berjuang untuk Allah. Karena apa? Ini adalah wakaf, harus dijaga. Jadi kalau punya keinginan itu, insya Allah ibu, Allah akan memudahkan. Ya, Allah akan mudahkan anak ibu nanti menjadi penerus pewarisnya para nabi. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu pengen nggak punya anak yang diwakafkan kepada Allah? Ibu punya anak berapa? Kalau punya anak 3, minimal salah satu lah harus ada yang hafal Quran atau yang belajar di Timur Tengah. Nanti lepaskan itu untuk umat. Nak, kamu sekarang milik umat, nak, silahkan. Subhanallah. Oh, itu indah sekali itu. Jadi ibu tinggal memetik nanti apa hasilnya. Nih sekarang kan ibu-ibu sekarang yang ada anaknya baru pesantren 3 hari nangis, nggak doyan makan, kurus kering. Padahal anaknya pesantren itu dalam rangka mencari ilmu, ibu. Sehingga anaknya itu nggak jadi santri juga. Kenapa? Ibunya sedih-sedihan. Akhirnya anaknya nggak tenang juga belajar. Saya itu dulu ketika lulus SD disekolahkan di Jawa Timur, semua tetangga saya mencibir bapak saya. Kenapa? Karena dulu pesantren itu terkenalnya anak buangan. Ya, dulu di era 90-an itu, saya 96 masuk Jawa Timur itu Gontor, itu katanya orang tua saya dibully habis-habisan sama tetangga. Kok tega ya anak dilempar ke pesantren, dibuang ke pesantren? Tapi ya sudah, nggak usah komentar, diam saja. Ternyata sekarang semua yang pernah berkata-kata buruk kepada orang tua saya, sekarang ketika bertemu semuanya mengucapkan selamat. Selamat ya, satu-satunya orang tua yang sukses. Ini mohon maaf, tahadus bin nikmah. Ya, saya mendengar langsung ketika saya dan bapak saya ya ke masjid selesai kajian, bapak saya ikut taklim, ikut kajian. Itu semua orang menjabat tangan ayah saya dan mengatakan sambil menepuk pundaknya, satu-satunya orang tua sukses di sini, maksudnya di lingkungan ini. Kenapa? Karena anak mereka ya wallahu a'lam. Makanya kata pepatah Arab, wa mal ladatu illa ba'da ta'bi, tidak mungkin mendapat kelezatan kecuali setelah kelelahan. Dulu capek dihina, capek digibahi, tapi ya sudahlah, itu bagian daripada ujian. Makanya sekarang ini masuk pesantren bukan lagi dikatakan membuang anak, bukan, tapi sudah menjadi tren. Jadi kalau nggak nyantren tuh nggak keren sekarang. Makanya jadikan kesempatan ibu, berlomba-lomba. Anak saya ini kalau satu komplek ini semuanya anaknya pesantren, apakah komplek ini tidak berkah nantinya? Subhanallah, datang dari sini imam masjidnya dari anaknya ibu ini, nanti DKM-nya lulusan Timur Tengah. Subhanallah. Bayangkan mereka pasti akan punya istri yang solehah juga. Wah, ini komplek isinya ustadzah semua, ustadz semua. Enak gak itu ibu? Enak. Jadi ibu nggak usah datang ke masjid ngaji sama anak saya di rumah. Kenapa ibu nggak datang? Anak saya ustadz. Ibu juga nggak datang, anak saya ustadz juga. Oh ya udah. Jadi gimana ini? Subhanallah. Ya. Enggak juga. Nanti anaknya nanti keluar, syiarnya keluar, dakwahnya di luar. Ya. Jadi inilah kenapa sahabat Nabi itu dulu berlomba-lomba bagaimana anaknya itu menjadi orang yang hebat di mata Rasulullah SAW. Ya, dikirim ke majlis taklim Nabi, dikirim kemana, supaya kita tidak menyesal kemudian ibu. Karena hidup ini sebentar. Ketika orang tua sudah wafat, tidak ada yang diharapkan kecuali doa anak soleh. Sudah itu, sedekah jariyah. Itu ada batasnya.
tapi doa anak soleh itu akan terus mengalir. Ya, ilmu manfaat juga ada waktunya. Ya, ibu ndak ngaji lagi ya berarti ndak dapat ilmu. Apa yang bisa diamalkan? Tapi kalau anak ibu soleh, oh itu panjang tuh, sampai hari kiamat terus mendoakan. Kenapa Rasulullah mengatakan anak soleh, bukan suami soleh? Karena kadang-kadang suami itu kalau istrinya sudah meninggal itu doanya putus, sudah selesai. Ya, beda dengan anak soleh. Anak soleh itu kapanpun dia akan ingat orang tuanya, terus mendoakannya. Kalau suami ini sudah nikah lagi, doanya beda. Nikah istri yang baru didoakan. Ya, sama. Istri juga begitu. Kenapa bukan istri yang soleh? Karena ketika istrinya atau suaminya meninggal, itu kadang-kadang sudah tidak mendoakan lagi. Tapi nggak semua, ya. Ada memang istri-istri atau suami-suami yang sudah soleh dan solehah pasti akan ingat kebaikan dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, maka yang kedua ini, mumpung sekarang ini masih kecil, tadi putra dari Pingkan, coba wakafkan untuk Allah, ya, wakafkan untuk Allah. Yang ketiga, bagaimana menjaga fitrah anak? Yang ketiga, mendidik anak ikuti tuntunan Quran dan Sunnah. Karena yang paling tahu menjaga fitrah anak itu pasti Quran dan Sunnah. Bukan dengan cara kita metode-metode barat, itu tidak menjamin ibu. Tapi kalau sudah Quran dan Sunnah, itu pasti kebenarannya, nggak mungkin salah. Contoh, mendidik anak itu kalau ikut Al-Quran itu akan mudah kita mendidiknya. Kata Allah, ketika kita mendidik anak, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wa qulu qaulan sadidan. Ibu ini jujur punya rasa takut nggak ketika ibu wafat meninggalkan anak-anak itu? Punya rasa takut nggak? Ya Allah, saya belum bekali cukup dengan agama. Punya rasa khawatir nggak? Punya, ya. Ya Allah, anak saya gimana? Belum punya rumah, belum mapan. Rasa takut itu ada. Tapi ya, orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah itu bukan ketika ditinggalkan tidak diberi materi, bukan itu. Yang dikatakan keturunannya akan lemah kalau dia ditinggalkan dalam keadaan tidak punya iman dan takwa. Kalau materi mah bisa dicari, atau dikatakan materi kalau tanpa dasar iman takwa juga ujung-ujungnya ribut, ya, rebutan warisan, begitu kan. Tapi kalau ada iman dan takwa, sekecil apapun yang ditinggalkan orang tuanya akan menjadi manfaat, akan menjadi maslahat. Makanya pondasinya kata Allah, falyattaqullah wa qulu qaulan sadidan. Ini cara didik anak tuh dua yang disampaikan dalam An-Nisa ayat 9. Satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berkata-kata benar, baik. Takwa itu maknanya takut. Orang tua tuh harus takut, ya Allah, kalau saya didik anak dengan cara dolim, nanti anak itu akan tumbuh dalam kedoliman dan nanti dia besar juga jadi pribadi yang dolim. Punya rasa takut itu ibu. Ya Allah, kalau saya didik anak dengan cara haram, nanti anak ini akan cenderung kepada perilaku yang haram. Takut. Walaupun anak itu tidak tahu, walaupun tetangga tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini kalau ada rasa takut, kita tidak akan melakukan ini. Sehingga yang ada di pikiran kita adalah, ya Allah, bimbing hamba ya Allah bisa mendidik anak menjadi anak yang baik dengan cara ketakwaan yang ada. Maka ketakwaan itu tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan kata-kata yang lurus. Qaulan sadid, sadid itu bukan keras. Kalau keras, sadid pakai shin. Ini ayatnya bukan shin tapi sin. Sadid itu jujur, itu lurus, itu benar. Nah, maksudnya gimana? Cara didik anak jangan menggunakan kata-kata yang apa ya, dikatakan kasar, kotor, penuh dengan kebohongan. Contoh, ibu kalau anak-anaknya lari-lari itu yang keluar dari lisan ibu-ibu biasanya apa tuh? Ini contoh yang umum kita sering temukan. Kalau anaknya lari-lari, ibu biasanya lisannya mengatakan apa? Nah, jangan lari nak, gitu ya. Nah, jangan lari, nanti jatuh. Nah, itu yang menyebabkan pemain bola Indonesia itu tidak pernah menang. Kenapa? Lagi lari mikir, kata mama kalau lari jatuh. Akhirnya pemain bola kita tidak pernah menang ibu, karena ibunya ketakutan. Ya,
Terus yang benar bagaimana? Sadi dan lurus. Karena ada model ibu, nanti kalau anaknya jatuh betulan, ya lari betul jatuh, itu ibu terbagi 3 golongan tuh. Ada golongan pertama, begitu jatuh, apa dia bilang? Tuh kan jatuh, mama bilang juga apa? Bandel sih kamu, jatuh kan kamu. Ini anak nanti tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyalahkan dirinya sendiri, karena sering disalahin sama orang tuanya. Coba kalau anda percaya. Ini ada kasus, anak ini diajar ngaji oleh guru TPA. Ketika dibenarkan hurufnya, dia memukul-mukul badan kepalanya. Aku emang bodoh Ustadz, aku memang nggak bisa. Ternyata begitu dicek, orang tuanya sering menyalahkan anak ini. Jadi anaknya salah tuh dimarahi, langsung disalahkan. Maka dia tumbuh dengan pribadi yang mudah menyalahkan diri sendiri. Nah ini golongan ibu pertama nih, hati-hati bu. Yang kedua, anaknya jatuh, lari, turut, mana yang nakal, mana yang nakal. Ini karpetnya nakal, pukul. Ada nggak begitu bu? Malah kadang-kadang tetangga lewat dimarahin. Oh dia yang nakal, dia nakal. Hati-hati tuh ibu, anak ibu akan tumbuh menjadi anak yang mudah menyalahkan orang, gampang nyalain orang tuh. Disekolahin mahal-mahal, di les bimbel mahal-mahal. Nah kamu ini sudah bimbel matematika bertahun-tahun, bahasa Inggris bertahun-tahun, kok nilainya begini? Gurunya killer. Dengan enteng dia jawab, gurunya nggak asik. Kenapa? Dia sering ketika dia ini melakukan sesuatu yang dianggap orang tuanya nggak benar, disalahkannya bukan dia justru orang tuanya membela diri dengan menyalahkan sekitar. Akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang menyalahkan sekitar. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, ada orang tua begitu anaknya jatuh, apa dia bilang? Anak lari jatuh, kuat. Anak mama hebat, nggak sakit anak mama mah kuat. Ada nggak ibu yang begitu? Nanti anak ibu tumbuh, ketika ibu sudah tua nih, ibu lagi nonton TV sama suaminya sudah kakek nenek tuh, ibu tiba, aduh nak, mama encoknya kambuh, mama kuat. Ya, boro-boro dikasih obat, tapi ibu hanya dipuji kuat, ya, hati-hati tuh ibu. Makanya apa yang kita lakukan itu anak itu meniru ibu. Ya, kata ulama, anak itu seperti dikatakan copy paste lah orang tuanya, tidak akan jauh lah, buah itu tidak jatuh jauh dari pohon. Makanya kata-katanya harus benar. Terus yang benar gimana Ustadz? Kata pakar pendidikan, anak itu ketika sedang jatuh, anak gak butuh komentar ibu, tapi anak butuh pelukan ibu. Sudah peluk dulu sampai selesai nangisnya, baru ibu katakan, nak, lari itu baik tapi hati-hati. Lari itu baik tapi hati-hati. Jadi yang ada di pikirannya hati-hati. Bisa dipahami gak ibu? Makanya kaulan sadidan itu penting. Ya, bahkan kadang-kadang kita suka bohong sama anak. Ya, suka bohong tuh demi apa? Demi keinginan kita itu tercapai. Ya misalnya, mama ada telepon ini dari ibu itu, bilang mama nggak ada. Padahal mamanya di rumah. Itu ngajarin bohong, hati-hati tuh. Ya, ayah ada telepon, bilang ayah masih meeting. Padahal ayahnya nonton TV tuh. Nanti anaknya polos banget anaknya. Maaf pak, ayah lagi nonton tapi suruh bilang meeting. Nah, itu kan repot. Ya, subhanallah. Maka kaulan sadidan, kata-katanya harus lurus, harus benar. Ya pastinya ini tidak sesederhana ini. Perlu dikaji, perlu dibahas lebih dalam lagi oleh pakar-pakar pendidikan anak, dan ini mudah-mudahan nanti suatu saat ada lah kajian-kajian parenting lah, supaya ibu ini lebih bisa lagi untuk bagaimana mendidik anak-anak. Nah itu diantara yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, bertakwa lalu berkata-kata yang benar. Yang terakhir, bagaimana menjaga fitrah anak? Kata Allah, jadilah seorang ibu yang banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur, jangan sering ngeluh. Karena apa? Kata Nabi, yang paling banyak dilihat di neraka itu perempuan. Ya, ini bukan kata saya. Rasulullah itu ketika berjalan-jalan melihat neraka ketika Isra wal Mi'raj, kata Nabi,
ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, banyaklah bersedekah, fa ini urid kunna, karena aku melihat kalian paling banyak menjadi ahli neraka. Naudzubillah. Padahal paling banyak majlis taklim juga ibu-ibu, tapi kenapa paling banyak nerakanya juga ibu-ibu? Ya, maka kata sahabiah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka? Kata Rasulullah, karena kufur. Kufur bagaimana ya Rasul? Kufur kepada Allah. Kami sholat, kami puasa, bukan kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Maksudnya tidak terima kasih. Kadang-kadang wanita itu kan makhluk yang dikatakan mudah memaafkan tapi susah melupakan. Makanya kesalahan suami 200 tahun yang lalu itu bisa keluar. Jadi nggak ada baiknya tuh. Satu kesalahan suaminya itu nggak ada baiknya tuh, hilang semuanya. Padahal suaminya sudah cari nafkah, sudah beli baju gamis bisa tutup aurat, bisa, wah pokoknya sudah banyak kebaikan. Ya, makanya ini kata Nabi, kufur disebutnya adalah bukan kufur kepada Allah, tapi tidak terima kasih kepada suami, tidak pandai terima kasih kepada suami. Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, tidak syukur kepada Allah. Dan makhluk yang paling berhak untuk kita ucapkan terima kasih pertama kali adalah orang tua pastinya. Yang kedua, kalau sudah dinikahi oleh suami berarti suaminya. Maka ya, dengan menjadi wanita yang pandai bersyukur, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita seorang ibu-ibu yang solehah, sehingga Allah berikan kemudahan untuk menjaga fitrah dari anak-anak kita semuanya. Ya, kemudian sempurnakan dengan mendoakan. Ini penting ibu-ibu, jangan dikira doa itu tidak ada efeknya. Boleh jadi doa kita sekarang itu Allah berikan kesolehan kepada turunan-turunan yang di bawah kita. Boleh jadi, karena Ashabul Kahfi ternyata, mohon maaf bukan Ashabul Kahfi, dalam suratul Kahfi ada cerita dua anak yatim yang soleh, rumahnya hampir roboh tapi bangunannya direnovasi oleh 3 nabi, Musa, Yusha ibn Nun, dan Khidir alaihimussalam. Padahal ini anak yatim bukan keturunan nabi, tapi yang merenovasi bangunannya adalah para nabi. Kenapa? Ternyata hasil dari kesolehan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihan. Dan dicek oleh ahli tafsir, ini bukan bapak keturunan yang dekat ibu, tapi turunan ke-8. Jauh nggak itu? Jauh. Kenapa? Karena sebab kesolehannya. Jadi orang tua soleh itu boleh jadi mungkin generasi setelahnya tidak soleh amat, tapi bisa jadi kesolehannya keturunan ke-8, keturunan ke-10. Karena sebab dari doa-doanya. Maka jangan pernah mensepelekan doa kita, mintakan kepada Allah. Kata Nabi, setiap ketemu anak, irmi himbit doa, lempar dengan doa, lempar dengan doa. Ya Allah, jadikan anak-anak soleh. Lihat wajah anak pulang sekolah, jadikan anak-anak soleh. Lihat anak bangun tidur, jadikan anak-anak soleh. Terus minta kepada Allah. Pasti doa seorang ibu itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Allah akan kabulkan. Apalagi di saat ibu marah. Ibu kalau lagi marah itu doanya minta supaya anaknya menjadi anak soleh. Jadi kalau ibu marah nih, ya Allah, saya marah betul sama anak saya, Allah mudah-mudahan jadi ulama. Imam Sudes kan mengusir anaknya dalam keadaan marah. Ibu nanya, nak kamu keluar dari rumah jadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Karena Sudes punya salah, ibunya siapkan makanan, dilempari kotoran. Itu makanan sudah siap dihidangkan, dilempar kotoran kucing atau kotoran unta gitu kisahnya. Maka ibunya marah, kata ibunya, ukhruj anta kun imaman fil masjid. Kamu keluar jadi imam masjid. Maknanya Masjidil Haram. Dan sekarang terkabul atau enggak? Imam Masjidil Haram salah satunya adalah Syekh Sudais. Ibu juga boleh praktek kalau anaknya nanti bandel, nyebelin, keluar kamu jadi imam masjid Mukhlisin tuh. Nanti jadi imam di sini tuh. Ya, jangan Masjidil Haram kejauhan ibu. Ya, masjid dekat saja dulu. Subhanallah. Maka ini akan menjadi doa yang mustajab. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir maghrib. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang disampaikan, silahkan ibu. Syukran ala husni istimaikunna. Wallahi barik fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.